Berlanjut, dua kabar gacor bos. Jadi di tengah sorotan publik yang kini tertuju pada jet tempur, rudal dan kapal perang, TNI Angkatan Udara ternyata baru-baru ini meresmikan satuan baru bos. Skadron baru yang tak kalah gacor nih, tapi bukan skadron tempur. Nah, lantas satuan apakah itu? Pesawat apakah isinya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, Malaysia tetangga kesayangan kalian kini kabarnya mau membeli kapal pangkalan militer dari Turki bos. Tak main-main mereka pun menyebutnya dengan kapal MPCP, kapal Multipurpose Command Platform yang nantinya bakal menjadi pangkalan militer terapung Malaysia, menjadi pusat komando mobile di laut, bahkan katanya mampu menggendong armada drone udara dan armada drone laut. Nah loh, kayaknya sih canggih nih bos. Lantas, kapal seperti apakah itu? Seperti apakah desain atau modelnya? Penasaran beritanya? Cus! Markipol, mari kita tampol berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut bos. Jadi pada 18 Juni 2026 kemarin, di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kasau M. Tony Harjono telah meresmikan Skadron Udara 18. Skadron baru ini pun bukan sembarang skadron bos. Satuan baru ini mengusung moto Raja Vimana Sevaka, yang artinya adalah pengabdi atau pelayan wahana udara raja. Nah loh. Dan yang menarik, Skadron Udara 18 ini kini menjadi rumah baru bagi 6 pesawat Falcon 8X Indonesia. Pesawat jet penumpang buatan Prancis Dassault Aviation ini pun bukan pesawat biasa. Kategorinya udah masuk ultra long range business jet bos, alias jet eksklusif jarak jauh kelas premium. Tak main-main, jet ini mampu terbang ribuan kilometer dengan kecepatan tinggi, kabin yang nyaman, dan efisiensi luar biasa. Singkatnya, ini adalah ilmu mesin terbang yang disiapkan untuk misi-misi kenegaraan strategis. Secara umum, pesawat ini memiliki jangkauan sekitar 11.000 sampai 12.000 km. Kecepatan sekitar Mach 0,9, kabin jelas sangat mewah, bisa terbang lintas benua tanpa banyak transit. Biaya operasi lebih hemat dibanding pesawat besar bos. Artinya dari Jakarta ia bisa menjangkau Tokyo, Seoul, Canberra, Dubai, Paris, sampai dengan sebagian besar wilayah Eropa dan Timur Tengah tanpa perlu terlalu banyak berhenti. Nah aloh. Lalu siapa yang mereka layani? Nah, penumpangnya jelas adalah penumpang VIP dan VVIP. Siapakah itu penumpang VIP dan VVIP? Apakah Pak RT, Pak Lurah, Kepala Desa, Ketua Ormas, apakah masuk Min? Ya, enggak bos. VIP itu very important person, orang sangat penting, mencakup menteri, pejabat tinggi negara, dan tamu kehormatan. Sedangkan VVIP, very important person, orang yang sangat-sangat penting, itu mencakup presiden, wakil presiden, kepala negara asing, hingga pemimpin pemerintahan sahabat yang berkunjung ke Indonesia. Mantap! Mantap jos. Oke, lanjut ada kabar menarik dari kawasan Sabah Timur, Malaysia. Tetangga kesayangan kalian bos. Nah, jadi baru-baru ini Malaysia ternyata telah membubarkan pangkalan terapungnya, yaitu Pangkalan Laut Tun Sharifah Roziah atau PLTSR. Bagi yang belum tahu, PLTSR itu bukanlah pangkalan militer biasa bos. Pangkalan itu merupakan sebuah pelantar atau pangkalan laut terapung yang ditempatkan di perairan Semporna, Sabah, dekat dengan Ambalat dan menghadap Filipina Selatan. Sejak mulai beroperasi 31 Juli 2015 lalu, PLTSR ini menjadi salah satu simbol kehadiran negara Malaysia di kawasan yang dikenal cukup rawan terhadap penyelundupan, perompakan, penculikan, hingga infiltrasi kelompok bersenjata dari wilayah sekitarnya. Nah, namun karena biaya pemeliharaan pangkalan membengkak, selain itu salah satu kelemahannya adalah ia tidak bisa bergerak. Jadi ketika ancaman berpindah lokasi, pangkalannya pun tetap diam di tempat bos. Karena itulah pemerintah Malaysia kini memutuskan untuk mengakhiri operasional PLTSR dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih gacor, lebih fleksibel, dan lebih ambisius. Sebuah kapal perang baru bernama Multipurpose Command Platform atau MPCP.
Dan ini mirip-mirip kapal induk, bos. Atau jangan-jangan kapal induk nih. Menariknya lagi, proyek ini akan dilakukan melalui kerjasama pemerintah Malaysia dan Turki yang MOU-nya sudah diteken. Nah, pertanyaannya sekarang, kapal seperti apa sebenarnya MPCP ini? Benarkah kapal ini akan menjadi markas terapung modern yang bisa membawa drone, radar canggih, hingga pusat komando bergerak seperti kapal induk? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi jika PLTSR tadi adalah benteng laut yang diam-diam baik, maka MPCP ini adalah benteng laut yang bisa berlayar kemana saja, bos. Kapal multipurpose command platform ini dirancang sebagai pangkalan hadapan serbaguna yang katanya dapat bergerak mengikuti perkembangan situasi keamanan. Tak main-main, bahkan kapal ini nantinya akan dilengkapi dengan radar pengawasan jarak jauh, fasilitas operasi Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, serta Unmanned Surface Vehicle atau USV. Artinya, kapal ini bukan sekedar kapal patroli, ia adalah pusat komando terapung yang dapat mengkoordinasikan operasi berbagai instansi keamanan Malaysia, dan operasinya sendiri akan dipimpin oleh TLDM. Nah, namun sayangnya sampai saat ini desain resmi MPCP belum diumumkan, bos. Namun berdasarkan konsep yang dipaparkan pemerintah Malaysia, banyak pengamat menilai bahwa kapal ini akan menyerupai Mobile Sea Base atau pangkalan laut bergerak yang sudah digunakan sejumlah negara besar, bos. Contohnya yang pertama jelas ada Mamarika yang kemarin heboh lewat Selat Malaka, ya kan? Yaitu USS Lewis B. Puller. Kapal kelas Expeditionary Sea Base ini berfungsi sebagai markas operasi, pangkalan helikopter, pusat logistik sekaligus basis pasukan khusus di berbagai kawasan strategis dunia oleh Mamarika. Kemudian, kalau dengan Turki ya, apalagi kalau bukan TCG Anadolu, bos. Kapal raksasa itu juga berperan sebagai pusat komando, kapal serbu amfibi, hingga operator drone modern. Bahkan banyak analis menduga pengalaman Turki mengembangkan Anadolu akan menjadi salah satu referensi dalam proyek MPCP Malaysia. Kemudian contoh lain ada Inggris, mereka punya kapal RFA Argus, sebuah kapal yang dapat difungsikan sebagai markas operasi, rumah sakit terapung, serta pusat dukungan berbagai misi militer. Nah, itu contoh-contohnya, bos. Untuk desain aslinya memang belum diumumkan. Dan jika proyek ini berjalan sesuai rencana dalam RMK13, maka tak main-main, Sabah Timur nantinya bakal memiliki salah satu platform pengawasan maritim paling modern di Asia Tenggara. Bahkan bukan Sabah, tapi seluruh Malaysia, bos. Sebuah kapal yang bukan hanya berlayar di laut, tapi juga membawa mata, telinga, dan otak keamanan Malaysia dimanapun ancamannya muncul. Kemudian pertanyaannya, apakah dimensinya akan seukuran kapal induk Turki? Nah, sampai sini belum ada yang tahu, bos. Jangan-jangan kapal induk nih. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.